Sudah meninggal dunia, tapi masih ikut nongkrong bareng sama temen-temennya. Selamat datang di cerita horor by Lentera Malam. Jadi cerita kali ini datang dari salah satu narasumber Lentera Malam yang bernama Reza. Dia itu menceritakan nih kisah tentang almarhum sahabatnya yang tewas dengan penuh misteri di tahun 2016 silam. Nama sahabatnya itu adalah Mas Ekal. Dia itu merupakan seorang montir motor yang kebetulan memiliki bengkel, di mana bengkel tersebut menjadi tempat berkumpul dari geng mereka. Jadi nih, 4 hari sebelum kepergiannya si almarhum nih, seperti biasa nih, Reza dan yang lainnya ngumpul di bengkelnya si Ekal. Tapi tiba-tiba nih, si Ekal itu pergi ke warung. Dan gak lama berselang, Pak RT datang ke bengkel tersebut. Pak RT bertanya nih, di mana si Ekal nih? Di situ Pak RT berkata, jika tercium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah Ekal. Dan rumahnya itu juga nampak gelap selama beberapa hari terakhir. Pak RT meminta agar Ekal membersihkan rumahnya, karena udah banyak nih tetangga-tetangganya yang komplain, kenapa rumahnya si Ekal ini berantakan banget. Tapi di situ Pak RT pun akhirnya nggak ketemu sama si Ekal langsung, tapi menitipkan pesan itu kepada teman-temannya, termasuk si Reza ini, si narasumber. Lanjut ke hari berikutnya nih. Seperti biasa nih, si Reza berada di bengkelnya si Ekal ini. Tapi Mas Ekal ini lagi nggak ada di situ nih. Di situ cuman ada Mas Doni. Nah, pas mereka lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saja nih, motornya si Mas Ekal ini menyala dengan sendirinya. Padahal nggak ada siapapun di sekitar motornya si Ekal nih. Termasuk si Ekal sendiri kan lagi nggak ada di bengkel. Nah, pas pulang, Reza dan teman-temannya itu sengaja nih melewati rumahnya Ekal. Dan benar, ternyata rumahnya si Ekal ini benar-benar mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari dalam rumahnya. Lanjut lagi ke hari berikutnya nih. Di hari ketiga, Reza dan temannya itu datang ke rumah Ekal lagi nih. Karena bengkelnya itu masih tutup. Jadi dia pengen berkunjung aja atau pengen sekedar sapa-sapa aja nih kenapa bengkelnya tutup nih. Namun ketika diketuk berkali-kali rumahnya, itu nggak ada jawaban dari dalam rumahnya Ekal. Dan sekali lagi, mereka pun mengkonfirmasi lagi. Ternyata memang masih tercium bau busuk dari dalam rumahnya Ekal. Ditambah juga ada bau sedikit anyir dari dalam rumahnya. Akhirnya Reza pun mencari nih si Ekal ini di pemancingan. Karena kebetulan si Ekal ini suka banget sama mancing. Tapi sesampai di pemancingan, Ekal ini nggak ada. Dan akhirnya sore harinya pun Reza kembali ke bengkelnya si Ekal nih. Dan ternyata dia menemukan si Ekal itu sedang duduk di atas motornya sendiri. Saat ditanya sama si Reza, si Ekal itu berkata nih, kalau dia itu ingin berhenti balap motor. Reza pun menganggap pernyataan itu sebagai bentuk Ekal yang ingin pensiun dari dunia balap. Dan kita lanjut lagi aja ke hari keempat dulu nih, masih teka-teki nih si Ekal. Bengkel pun akhirnya buka nih. Reza dan teman-temannya berkumpul di bengkelnya si Ekal. Terlihat di situ si Ekal itu sedang duduk di atas motornya. Namun Ekal tiba-tiba pergi. Saat ditanya, ia menjawab mau membeli rokok. Selang 30 menit dari Ekal pergi ke warung nih, tiba-tiba datanglah Pak RT lagi ke bengkel dengan wajah yang sangat panik. Pak RT bilang nih kalau mereka harus cepat-cepat mengikutinya. Mereka pun akhirnya lari mengikuti Pak RT. Ternyata Pak RT berlari menuju ke rumah Ekal. Di situ terlihat nih banyak sekali orang berkumpul dan Pak RT berkata, jika ia mendobrak paksa rumah Ekal dan menemukan mayat Ekal yang telah membusuk dan membiru. Dan ditemukan juga beberapa barang-barang terlarang di samping jasadnya Ekal. Reza dan yang lain pun jatuh terduduk tidak mempercayainya. Karena mereka beberapa hari ini masih terus bertemu Ekal. Apalagi Ekal tadi sempat pamit mau ke warung. Tapi dengan adanya jasadnya si Ekal, dengan berat hati mereka pun harus menerima kenyataan bahwa Ekal sudah meninggal dunia. Akhirnya Reza lah dan teman-temannya ini yang mengurusi semua keperluan hingga pemakaman Ekal. Karena Ekal itu tidak memiliki sanak saudara nih. Jadi ya mereka lah teman-temannya yang membantu Ekal untuk dimakamkan. Jadi singkat cerita, saat pemakaman, jenazah Ekal ini tiba-tiba tidak muat untuk dimasukkan ke liang lahat. Di situ Reza sempat dimarahi nih karena salah mengukur. Namun di situ Reza membela karena Reza dan teman-temannya merasa mereka sudah sangat yakin nih jika mereka sudah berkali-kali mengukur dengan benar ukuran tubuh dari Ekal. Selang gak berapa lama, tiba-tiba ibunya Ekal ini membisikkan sesuatu ke telinga jenazahnya si Ekal nih. Dan itu pun cukup lama membisikkan sesuatunya. Dan seketika setelah dibisikkan sesuatu oleh ibunya si Ekal, jenazah Ekal pun dicoba